Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kita sering dengar ya kalau setiap anak itu unik, kayak bunga yang beda-beda. Betul sekali. Tapi pernah nggak sih Anda, para pendengar, benar-benar berhenti dan mikir, seunik apa ya anak saya? Atau mungkin pernah bingung, kenapa ya cara A berhasil buat si sulung, tapi kok gagal total buat si bungsu? Pertanyaan yang bagus. Atau malah kadang mungkin ya ada rasa frustasi gitu karena kok anak ini rasanya nggak sesuai harapan kita. Nah itu dia. Rasanya kayak mencoba mengubah domba jadi anjing gitu. Kalau pakai analogi di buku ya. Iya, iya. Dan seringkali kita nggak sadar melakukan itu. Kita lupa kalau mereka itu datang udah bawa bahan dasar sendiri. Temperamen bawaan. Betul. Tugas kita jadi lebih kayak tukang kebun ya, bukan pemahat. Memahami tanaman apa yang kita punya. Persis. Dan itulah inti obrolan mendalam kita hari ini. Kita akan gali bab 6 dari buku The Five Principles of Parenting. Fokusnya ke temperamen anak, terus gaya pengasuhan kita sebagai orang tua, dan yang paling penting gimana caranya nemuin klik atau kecocokan antara keduanya. Goodness of fit, istilahnya ya. Tujuannya apa? Ya, untuk bantu Anda semua, para pendengar, biar lebih efektif ngasuh anak yang ada di depan mata kita ini. Bukan anak bayangan, supaya mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang tangguh. Benar, saya di sini akan coba bantu bedah konsepnya, kasih konteks, dan kenapa sih pemahaman soal kecocokan ini penting banget. Ini bukan cuma teori loh, tapi kunci praktis banget. Oke, siap. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Temperamen. Buku ini kan bilang anak itu bukan kertas kosong. Mereka udah ada bawaannya. Iya, bukan tabula rasa. Ada analogi gembala itu ya di buku. Tugas kita bukan bikin domba sesuai mau kita, tapi sediain rumput terbaik buat domba yang udah kita punya. Jadi, jenis-jenis bawaan ini apa aja sih? Nah, buat ngebayanginnya, analogi bunga dari Ellison Boys, terus Leonetti DKK itu ngebantu banget. Mereka kelompokkan anak berdasarkan sensitivitasnya terhadap lingkungan. Coba bayangin 3 bunga ya. Oke, 3 bunga. Pertama, ada anak dandelion. Ini kira-kira 30% anak lah. Kayak bunga dandelion itu, mereka ini tangguh, adaptif, bisa tumbuh oke di mana aja, bahkan di lingkungan yang kurang ideal. Wah, kayak yang bisa tumbuh di celah trotoar gitu ya. Kelihatannya lebih gampang ya. Dalam konteks tahan banting sama lingkungan ya mungkin, tapi tiap tipe ya unik, punya kebutuhan sendiri juga. Nah, terus di ujung lain ada anak anggrek. Ini juga sekitar 30%. Anggrek, kedengarannya lebih rapuh. Bisa dibilang gitu. Mereka ini sangat peka sama cuaca di sekitarnya. Terutama kualitas pengasuhan, suasana emosi di rumah. Kalau lingkungannya kering atau kasar, ya mereka gampang layu. Tapi, kalau dirawat dengan tepat, dengan lembut, penuh pemahaman, wah mereka ini bisa mekar jadi luar biasa indah. Sensitivitasnya itu jadi kekuatan. Jadi sensitivitas tinggi ini bisa jadi dua sisi mata pisau ya. Potensi besar, tapi rentan juga. Cirinya apa sih anak anggrek ini biasanya? Macam-macam, mungkin gampang keganggu suara keras, cahaya terang, atau bahkan label baju gitu. Seringkali mereka juga intuitif banget, bisa ngerasain mood orang lain. Oh ya, Iya, terus biasanya punya kepekaan tinggi sama seni, musik, reaksinya sama perubahan rutinitas atau kritik juga bisa lebih intens. jadi ingat kuis di buku itu ya. Ada pertanyaan kayak, anak Anda stres nggak kalau rutinitasnya tiba-tiba berubah? Misalnya diajak makan pizza, padahal biasa makan muffin. Atau tersentuh banget nggak sama musik? Nah, itu dia. Pertanyaan simpel, tapi bisa jadi jendela buat lihat kepekaan anak. Oke, jadi ada dandelion, si kuat, anggrek si sensitif. Terus mayoritasnya gimana? Yang nggak se-ekstrem itu? Nah, sisanya itu sekitar 40% disebut anak tulip. Mereka di tengah-tengah lah, lebih sensitif dari dandelion, jadi tetap butuh lingkungan yang cukup oke, tapi lebih kuat dari anggrek. Tulip ya, oke. Dandelion, tulip, anggrek. Analogi ini ngebantu banget sih ngebayanginnya. Terus implikasi praktisnya apa buat kita orang tua? Apalagi kalau kita ngerasa punya anak anggrek. Implikasinya besar banget. Kuncinya itu tadi, goodness of it. Kecocokan. Buat anak anggrek ini, kecocokan antara temperamen dia sama lingkungan pengasuhan itu vital banget. Sangat menentukan. Vital gimana maksudnya? Kalau lingkungannya pas, sensitivitasnya bisa jadi kekuatan. Jadi empati, kreativitas. Tapi kalau lingkungannya nggak pas, nah sensitivitas itu malah bisa jadi sumber stres, masalah perilaku.
Makanya penting banget kita sadar. Buku ini bahkan kasih kerangka child buat anak anggrek. Child. Akronim ya? Ya, akronim. C itu konsistensi. Anak anggrek butuh rutinitas yang jelas biar merasa aman. H itu humor. Pakai humor lembut bisa bantu redain tegang. Oke. CH. Kita main peran. L itu less danger, kurangi bahaya bertahap. Jangan terlalu diekspos ke hal yang bikin kewalahan, tapi jangan juga terlalu protektif. Bantu hadapi tantangan kecil pelan-pelan. Less danger, oke. Terakhir D. D itu dignity, martabat. Selalu hargai perasaan mereka. Jangan pernah remehkan reaksinya, sesensitif apapun kelihatannya buat kita. Konsistensi, humor, imajinasi, kurangi bahaya bertahap, martabat. Wah, ini kayak panduan praktis yang spesifik ya. Benar-benar nunjukin pentingnya kita yang nyesuaiin diri, bukan maksa anak. Tapi, jadi kepikiran nih. Kepikiran apa? Kita, orang tuanya, kita kan juga punya temperamen. Gimana tuh? Nah, pertanyaan bagus banget. Dan sering kelewat ini. Iya, kita juga punya kecenderungan dandelion, tulip, atau anggrek. Kuis di buku itu bagus juga buat refleksi diri kita. Jadi, bisa jadi ada ketidakcocokan bukan cuma antara anak dan lingkungan umum, tapi spesifik antara temperamen anak dan orang tua ya. Tepat sekali. Dan ini sering jadi sumber stres di keluarga loh, tapi nggak disadarin. Coba bayangin, ayah dandelion yang aktif, suka tantangan, punya anak anggrek yang pendiam, sensitif sama suara keras. Kebayang sih konfliknya. Ayahnya mungkin mikir, kok anakku lembek banget sih? Anaknya mikir, ayah kasar, nggak ngerti aku. Nah, gesekan terus kalau nggak ada kesadaran dan adaptasi. Terus solusinya gimana kalau udah terlanjur mismatch gitu? Apa pasti susah hubungannya? Nggak juga pasti susah. Kuncinya bukan di kecocokan alaminya, itu jarang ada yang sempurna. Kuncinya di kesadaran kita sebagai orang tua dan kemauan buat adaptasi. Adaptasi ya. Ekspektasi soal aktivitas fisik bareng. Sebaliknya, orang tua anggrek sama anak dandelion mungkin perlu belajar lebih toleran sama energi tinggi, suara berisik, tanpa ngerasa itu serangan personal. Jadi kuncinya di pemahaman dan penyesuaian ya, bukan nyalahin. Sering dengar kan celetukan, kamu ini kok cengeng banget sih kayak ibumu? Atau kenapa nggak bisa diem kayak kakak? Itu kayaknya malah bikin runyam ya. Nah, itu contoh yang harus dihindari banget. Nyalahin, banding-bandingin itu destruktif. Anak jadi ngerasa salah cuma karena jadi diri sendiri. Lebih baik fokus gimana caranya ngejembatani perbedaan. Ingat contoh Simone di buku? Simon? Oh, yang putrinya pendiam suka nulis itu ya? Iya. Dia sadar anaknya lebih nyaman ekspresi lewat tulisan. Jadi dia nggak maksa anaknya ngomong terus, tapi malah mulai tukeran surat sama anaknya. Wah, kreatif juga ya. Itu adaptasi yang bagus banget. Dia nggak ubah anaknya, tapi ubah pendekatannya. Cari cara komunikasi yang klik. Itu bagian penting dari goodness of faith. Oke. Jadi kita udah bahas temperamen anak, orang tua, pentingnya adaptasi. Sekarang kita masuk ke alat utama kita buat adaptasi, gaya pengasuhan. Buku ini kan ngacu ketiga gaya utama dari Bomrin ya. Bisa dibedah satu-satu. Bisa. Gaya pengasuhan ini intinya soal pola interaksi kita, terutama soal aturan atau tuntutan, sama kehangatan atau responsivitas kita. Gaya pertama itu permisif. Permisif, yang serba boleh ya. Kurang lebih gitu. Tuntutan atau batasan yang rendah, tapi hangatnya tinggi. Sayang banget sama anak, tapi susah bikin aturan atau kasih konsekuensi. Contohnya si Mandy di buku itu. Anak-anaknya malah jadi cemas, nggak aman karena nggak ada struktur. Terlalu bebas tanpa arah gitu. Oh, jadi terlalu bebas malah nggak bagus ya? Penawarnya apa dong? Ya berani bikin batasan yang jelas, konsisten, aturan rumah, rutinitas. Anak tuh sebenarnya butuh struktur loh, bikin mereka merasa aman. Batasan yang dikasih dengan sayang itu bentuk kepedulian. Oke, itu permisif. Lawannya? Otoriter. Nah, ini kebalikannya. Tuntutan tinggi, tapi hangatnya rendah. Fokusnya kepatuhan mutlak. Aturan kaku, sering pakai hukuman. Anak harus nurut, titik. Contohnya Maria di buku, yang perfeksionis banget. Anaknya sampai nyembunyiin rapor jelek karena takut dimarahin habis. Waduh, dampaknya apa ke anak kalau gitu? Biasanya anak jadi cemas, harga dirinya rendah, susah bikin keputusan sendiri, atau malah jadi pemberontak. Nah, yang perlu diwaspadai juga itu bentuk halusnya. Pemaksaan atau coercion. Pemaksaan? Maksudnya gimana tuh? Bukan fisik kan?
Nggak selalu fisik, lebih ke kontrol psikologis. Sering dibungkus manis. Contoh di buku. Orang tua tahu anak pengen banget sepatu emas, tapi cuma nawarin pilihan perak atau biru, terus bilang, tuh kan, kamu pilih sendiri perak. Padahal pilihan emasnya nggak dikasih. Manipulatif ya jatuhnya. Bisa dibilang gitu. Atau contoh nenek yang persinggung sama cucu. Terus nuntut dipeluk dan minta maaf pakai kalimat tertentu persis maunya dia. Ini kontrol emosi dan perilaku anak buat kenyamanan orang dewasa. Kelihatannya sepele, tapi kalau terus-terusan, ini ngerusak otonomi anak. Wah, area abu-abu ini ya, kelihatannya ngajarin sopan santun, tapi intinya kontrol. Oke, jadi kalau permisif terlalu lembek, otoriter terlalu keras, tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah yang ideal ini namanya gaya otoritatif. Sering disebut pengasuhan Goldilocks. Pas gitu, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Goldilocks ya, gimana tuh cirinya? Tuntutan dan batasannya tinggi, jelas. Tapi bareng sama kehangatan, responsivitas, dan komunikasi dua arah yang tinggi juga. Orang tua otoritatif punya ekspektasi, tapi cara nyampeinnya suportif. Hargai pendapat anak, jelasin alasan dibalik aturan. Jadi ada aturan, tapi ada diskusi dan kehangatan juga. Ini yang paling bagus hasilnya. Iya, penelitian konsisten nunjukin gitu. Anak cenderung lebih kompeten sosialnya, akademiknya lebih oke, kesehatan mental lebih baik. Praktiknya, ya hormati anak tapi harap perilaku hormat juga. Kasih struktur sebagai tanda sayang. Jadi contoh, bukan cuma nyuruh. Dan penting nih ajak ngobrol kenapa ada aturan ini, nilai keluarga kita apa. Tujuannya bukan kuasa, tapi bimbingan. Ada juga kan kuis gaya pengasuhan di buku. Menarik banget ya perbandingannya. Temperamen sama gaya pengasuhan ini kayak dua sisi koin ya. Nah sekarang kita tarik ke praktek sehari-hari deh. Gimana pemahaman ini bisa ubah interaksi kecil kita? Misalnya soal muji anak. Kan kita suka banget muji anak ya? Nah, pujian ini ternyata agak tricky ya. Niatnya baik, tapi caranya bisa salah. Ada beberapa jebakan nih. Pertama, muji bakat atau label tetap. Kayak, kamu pinter banget. Atau, wah bakatmu lukisnya hebat. Kenapa itu jebakan? Karena menurut Carol Dweck, ini bisa bikin fixed mindset. Anak percaya kemampuannya ya segitu aja, bawaan. Akibatnya, jadi takut coba hal baru yang susah, takut gagal, takut label pinternya hilang. Wah, malah bikin takut ya, bukan motivasi. Ada lagi? Ada. Kedua, muji minat yang udah ada secara berlebihan. Anak suka baca, terus kita puji terus. Rajin banget bacanya. Ini bisa ngerusak motivasi intrinsik. Dia jadi baca biar dipuji, bukan karena emang suka. Ketiga, pujian yang terlalu umum. Lebay gitu. Kamu anak paling hebat. Itu bikin anak susah nilai diri sendiri secara realistis. Jadi butuh pujian terus. Waduh, kompleks juga ya soal pujian ini. Terus gimana dong cara muji yang bener, yang ngebangun growth mindset sama motivasi intrinsik? Kuncinya fokus ke proses, usaha, strategi, sama perkembangan. Bukan cuma hasil akhir atau label. Contohnya gimana? Misalnya, daripada bilang, lukisanmu bagus. Coba deskripsikan, wah ibu lihat kamu pakai banyak warna biru ya. Atau tanya prosesnya, gimana tadi caranya kamu campur warna hijau itu? Tanya juga perasaan anak soal karyanya. Gimana rasanya udah berhasil selesai? Bukan kita yang kasih stempel. Oke, deskripsi, tanya proses, tanya perasaan anak. Terus soal usaha. Nah, puji usahanya. Kerja kerasmu belajar buat ujian ini kelihatan hasilnya. Atau ibu lihat kamu tadi nggak nyerah walau susah. Jangan cuma selamat dapat A. Bikin spesifik juga. Makasih ya udah bantu beresin mainan atau wah kamu udah bisa kancingin baju sendiri. Jadi lebih deskriptif, fokus usaha, spesifik. Biar anak belajar kalau usaha itu penting, gagal itu biasa, dan mereka bisa berkembang. Gitu ya? Persis. Pesannya, usahamu ada hasilnya. Dan kamu bisa hadapi tantangan. Ini dasar resiliensi. Ngomongin resiliensi, gimana soal emosi sulit kayak kecewa? Anak kan pasti sering ngalamin ya. Gimana cara hadapinnya? Kecewa, gagal, frustrasi, itu pasti ada. Dan buku ini bilang, momen kayak gini, itu justru peluang emas buat ngajarin skill emosi dan bangun resiliensi. Langkah pertama paling penting pas anak kecewa. Validasi perasaannya. Validasi. Maksudnya? Akui emosinya. Jangan langsung disangkal atau dihibur. Bilang aja, ibu tahu rasanya pasti sedih banget kalah main tadi, atau wajar kok kamu marah karena mainannya direbut. Jadi jangan langsung bilang, alah gitu aja nangis, atau
Besok kan bisa main lagi. Sebaiknya jangan. Validasi itu ngasih pesan. Perasaanmu normal, boleh dirasain. Nah, kalau udah agak tenang, baru bantu proses. Atau cari solusi kalau perlu. Biarin dia duduk sama emosinya sebentar, ditemenin kita yang tenang. Itu latihan resiliensi kuat banget. Ini nyambung ke jenis-jenis stres di buku. Oh iya, ada stres positif, dapat ditoleransi, sama toksik ya. Bisa dijelasin dikit? Boleh. Stres positif itu yang ringan, sebentar, malah memotivasi, kayak deg-degan dikit sebelum tampil. Normal itu, bagus buat perkembangan. Stres yang dapat ditoleransi itu lebih serius, kayak sedih, pindah rumah, atau hewan kesayangan mati. Ini bisa jadi negatif, tapi kalau anak dapat dukungan kuat dari kita, dia bisa belajar ngatasinnya. Malah jadi lebih kuat. Oke, terus yang bahaya? Nah, itu stres toksik. Ini stres yang parah, lama, dan tanpa dukungan orang dewasa. Contohnya KDRT, penelantaran, ini bisa ngerusak otak dan kesehatan jangka panjang. Analogi otot di buku itu ngebantu banget ya. Stres positif sama yang bisa ditoleransi kalau didukung, itu kayak olahraga bikin otot resiliensi kuat lewat retakan mikro terus diperbaiki. Stres toksik itu kayak cedera gara-gara olahraga kebanyakan tanpa istirahat. Pas banget analoginya. Jadi tugas kita bukan ngelindungin anak dari semua stres atau kecewa. Nggak mungkin dan nggak sehat juga. Tugas kita jadi penyangga pas mereka hadapi stres positif dan bisa ditoleransi. Bantu mereka kelola biar nggak jadi toksik. Oke. Jelas banget ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari bab 6 ini ya, pahami temperamen unik anak kita, dandelion, tulip, anggrek. Terus refleksi juga temperamen dan gaya pengasuhan kita. Permisif, otoriter, otoritatif. Lalu usaha secara sadar bikin kecocokan terbaik lewat adaptasi dan komunikasi. Gitu kan ya? Betul. Ini bukan soal ngasih label, tapi soal melihat anak kita apa adanya dan respons kebutuhannya. Buku ini juga nekenin pentingnya kita ubah sedikit tujuan pengasuhan kita kan? Iya, gimana tuh? Daripada mikir, gimana ya biar anakku seneng terus, mungkin lebih baik tanya, gimana ya ngasuh anak yang punya kelincahan emosi, bisa ngelola naik turunnya perasaan, punya tujuan hidup, bisa bangun hubungan sehat. Fokus ke kapasitas internal anak, bukan cuma hasil luar atau ekspektasi kita. Dan ini butuh refleksi terus ya dari kita, termasuk ngaku kalau kita nggak sempurna, kadang salah. Konsep perbaikan atau repair setelah konflik itu penting ya. Penting banget. Nggak ada orang tua sempurna. Pasti adalah saatnya kita kepancing emosi, salah paham. Yang bikin hubungan sehat itu kemampuan kita buat balik lagi ke anak setelah konflik. Minta maaf kalau perlu, maaf ya tadi ayah ibu emosi, terus perbaiki hubungan. Proses repair ini ngajarin anak kalau konflik itu nggak harus ngerusak, dan perbaikan itu bisa. Ini soal cinta sama keluarga yang kita punya sekarang, sambil terus belajar. Perbaikan sebagai kunci. Itu melegakan sih. Nah, setelah obrolan kita yang dalam banget ini, berdasarkan bab 6 buku The 5 Principles of Parenting, ada satu pikiran terakhir nih buat Anda, pendengar kami. Renungkan. Silahkan. Coba sekarang, bayangin anak Anda. Bukan anak ideal di kepala, bukan anak tetangga, tapi anak Anda yang nyata, yang unik. Dengan pemahaman baru soal dandelion, tulip, anggrek, dan refleksi gaya pengasuhan Anda, coba pikir, apa satu aja penyesuaian kecil sekecil apapun yang bisa Anda coba minggu ini? Buat bantu bunga unik mereka mekar sedikit lebih penuh. Mungkin cara muji, cara respon pas kecewa, atau cuma luangin 5 menit ekstra buat dengerin beneran. Apa satu langkah kecil itu? Ingat aja, ngasuh anak itu perjalanan, bukan tujuan. Ada hari baik, ada hari sulit. Kasihani diri sendiri juga dalam proses ini. Anda udah lakuin yang terbaik kok dengan apa yang Anda punya sekarang. Terus belajar, terus coba, terus terhubung. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini kasih wawasan baru dan inspirasi ya. Sampai jumpa lagi.